kebahagiaan yang didapatkan Ammar bin Yasir ingin dibagi dengan kedua orang tuanya, yakni kebahagiaan bersama dengan Islam. Dan ternyata sang ayahanda dan ibundanya menerima dan menyatakan diri masuk Islam. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. Dr. Mahmud Al-Maisud dalam sebuah bukunya Ashabul Rasul, beliau pernah mengkisahkan 3 orang pemuda dari negeri Yaman yang bernama Yasir, Haris, dan kemudian Malik. 3 pemuda ini pergi mengunjungi kota Mekah karena mereka kehilangan saudaranya yang sudah lama menghilang, yang sudah lama pergi dari negeri Yaman. Di dalam pencariannya ternyata mereka tidak menemukan, hingga membuat 2 sahabat ini untuk pulang. Haris dan Malik, mereka pulang ke negeri Yaman. Tinggallah seorang bernama Yasir. Sudah menjadi tradisi di negeri Mekah, ketika mereka berkunjung ke sana, mereka harus memiliki seorang pelindung. Maka dicarilah pelindung dan didapatkanlah Abu Zaifah Al-Mughirah bin Al-Makhzumi sebagai pelindungnya. Karena Yasir ini seorang pemuda yang baik, seorang pemuda yang giat bekerja, maka dijodohkan dengan seorang wanita yang sangat cantik yang bernama Sumayyah. Singkat cerita, dari pernikahan Yasir dengan Sumayyah ini maka lahirlah seorang anak yang sering kita sebut namanya, yang sering kita dengar namanya, yakni Ammar bin Yasir. Kemudian keluarga ini tumbuh dalam kesederhanaan, dalam kebahagiaan, hingga tumbuh dewasalah Ammar bin Yasir. Hingga suatu saat mendengar seorang pendeta mengatakan bahwa telah hadir seorang pembawa risalah akhir zaman yang bernama Muhammad. Maka terbesit dalam hatinya Ammar bin Yasir ingin bertemu dengan seorang yang disampaikan sang pendeta tersebut. Hingga di suatu malam bersama dengan sahabatnya yang bernama Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, maka 2 pemuda ini menuju sebuah rumah Arqam bin Abil Arqam, tempat di mana baginda Nabi SAW menyampaikan Islam kepada masyarakat waktu itu. Kemudian mereka berdua menyatakan keislamannya. Setelah menyatakan keislamannya, maka berbahagialah baginda Nabi SAW, karena ada beberapa sahabat yang termasuk orang yang menampakkan keislamannya selain baginda Nabi SAW, yakni Ammar bin Yasir, kemudian ibundanya bernama Sumayyah, kemudian Bilal bin Rabah dan Miqdad. Kemudian mereka kembali ke tempatnya masing-masing. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi melanjutkan dengan aktivitasnya sebagai seorang saudagar. Tetapi Ammar bin Yasir langsung berdakwah kepada ayahandanya bernama Yasir dan ibundanya bernama Sumayyah. Ikhwani fi din azani Allah, kebahagiaan yang didapatkan Ammar bin Yasir ingin dibagi dengan kedua orang tuanya, yakni kebahagiaan bersama dengan Islam. Dan ternyata sang ayahanda dan ibundanya menerima dan menyatakan diri masuk Islam. Dan ternyata apa yang mereka lakukan ini sangat tidak disukai oleh pelindung mereka. Abu Zaifah bin Mughirah Al-Makhzumi tidak suka dengan keislaman mereka. Hingga singkat cerita, maka mereka disiksa. Di tengah teriknya matahari mereka dijemur di padang pasir dengan pakaian besi, hingga sang ayah menemukan ajalnya, wafat dalam kondisi memegang Islam. Yang tidak lama kemudian disusul ibundanya yang bernama Sumayyah, disiksa, dilempari batu. Dia diminta untuk keluar dari Islam, tapi tetap teguh pendiriannya di dalam Islam. Sehingga di sejarah menjelaskan Sumayyah adalah wanita pertama yang sahih di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yang berikutnya adalah Ammar bin Yasir dengan begitu teguhnya. Kemudian dia dipaksa untuk mengatakan kata-kata kasar kepada baginda Nabi SAW, dan kemudian diucapkanlah kata-kata itu, dan kemudian diadukan kepada baginda Nabi, "Ya Rasulullah, aku dipaksa menghinamu." Baginda Nabi bertanya, "Bagaimana dengan hatimu? Apa kamu benarkan?" "Tidak ya Rasulullah." Qadifidin azani Allah, melihat penyiksaan yang dilakukan orang-orang Quraisy, maka baginda Nabi SAW dalam hadis diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad, "Ya keluarga Ammar, bersabarlah karena surga menantimu."
Qanifidina azan ya Allah, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Kita lihat bagaimana Ammar bin Yasir memberikan surga untuk kedua orang tuanya. Pertanyaan kita hari ini, dengan keislaman yang kita anut, dengan kualitas ibadah kita hari ini, surga mana yang sudah kita pesan untuk mereka berdua? Ketika hanya waktu-waktu sisa kita di dalam beribadah, maka surga mana yang akan kita berikan kepada keluarga kita? Ketika kita menikmati harta-harta haram dalam kurun waktu yang lama, maka pertanyaannya adalah surga mana yang sudah kita siapkan untuk mereka berdua? Ammar bin Yasir memberikan kado terindah untuk orang tuanya, yakni surga dengan keislamannya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah nasihat yang begitu indah? Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim, dan mereka orang-orang yang sabar di dalam mencari keridhaan Tuhannya. Wa aqamus shalah, kemudian mereka menjaga salatnya. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan mereka yang menginfakkan sebagian rizkinya di waktu sempit maupun di waktu lapang. Jannatu adn yadkhulunaha bima salaha min abaihim wa aswajihim, maka mereka dimasukkan ke dalam surga Aden bersama dengan kakek mereka, nenek mereka, ibu bapak mereka. Qanifidina azan ya Allah, keislaman yang kita anut hari ini membutuhkan tadiyah, membutuhkan pengorbanan, membutuhkan bukti. Bukti apa yang akan kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Ketika barangkali ada di antara kita yang begitu sulitnya kita bangun pagi untuk sholat subuh ke masjid, yang begitu kerasnya hati kita sehingga begitu lamanya air mata kita tidak tertumpah karena pertaubatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sholat bukan menjadi prioritas utama dalam kehidupan kita, ketika Allah hanya di waktu-waktu sisa kita, maka pertanyaan kembali kita tanyakan kepada diri kita, surga mana yang kita inginkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ketika seorang Ammar bin Yasir memberikan keluarganya, jiwa raganya untuk Islam itu, ketika memberikan apa yang mereka punya untuk mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Qanifidina azan ya Allah, hari ini kita merasakan nikmatnya ujian dari Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan betapa tidak berdayanya kita, betapa tidak sedikit pun kekuatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, hingga seluruh manusia di muka bumi hari ini dirundung dengan ketakutan, dengan kegelisahan. Setiap hari berita yang kita dapatkan, saudara-saudara kita satu demi satu meninggalkan kita, dan sesungguhnya hanya roda bergilir dan suatu saat akan menghampiri kita, entah hari ini, lusa atau esok, bahwa kematian itu akan ada kepada kita semuanya. Pertanyaan kita adalah seberapa banyak bekal yang sudah kita siapkan hari ini. Ketika hari ini kita masih menikmati berbagai kegoflahan kita, ketika hari ini kita masih menikmati begitu banyak dosa-dosa kita tanpa ada penyesalan, ketika hari ini kita masih merasakan sholat subuh kesiangan tidak merasa menyesal dalam jiwa kita, ketika hari ini kita punya Quran di rumah, tetapi Al-Quran itu hanya menjadi simbolitas saja, bukti bahwa kita seorang muslim. Dan ketika hari ini kita masih menikmati harta-harta yang tidak halal, bahkan kita berikan kepada keluarga kita, jangan salahkan anak kita ketika melawan pada kita, jangan salahkan istri kita ketika mereka melawan kita, karena bisa jadi kontribusi hal-hal yang haram kita berikan kepada mereka. Ayohal ikhwan fillah azan ya Allah, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi ini adalah Jumat terakhir kita dalam pekan ini atau dalam bulan-bulan ini. Oleh karena itu ikhwan fillah azan ya Allah, hal yang dilakukan para ulama-ulama kita, oleh para generasi-generasi terbaik kita, adalah bahwa mereka tidak tolul amal, mereka tidak panjang angan-angan, tetapi mereka mempersiapkan bekal-bekal menuju perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah sahabat Ali bin Abi Thalib pernah menyampaikan, siapa manusia yang cerdas itu? Manusia yang cerdas bukanlah yang titelnya banyak, bukanlah pendidikannya yang tinggi, bukan pula yang tabungan investasinya banyak, tetapi orang-orang yang cerdas adalah mereka yang mengetahui bahwa kematian itu pasti akan datang kepada kita, dan mereka mempersiapkannya dengan persiapan yang baik. Hingga Nabi menyanjung keluarga Ammar bin Yasir, ya Ammar, bersabarlah, bersabarlah, surga menantimu dan keluargamu, surga menantimu dan keluargamu, yang sudah dijanjikan oleh baginda Nabi SAW. Dan apapun yang disampaikan baginda Nabi SAW, in huwa illa wahyu yuha, bagian dari wahyu. Qanifidina azam ya Allah, sekali lagi bahwa keislaman yang kita anut hari ini membutuhkan tadiyah, membutuhkan bukti kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika mereka orang-orang pilihan memberikan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memberikan apa hari ini?
Allah tidak menuntut banyak dari kita. Allah hanya menginginkan kita taat dan patuh kepadanya. Allah menginginkan ketundukan kita, jauhilah kesombongan kita. Karena seorang hamba yang jauh dari Allah menunjukkan kesombongannya, sombong tidak mau berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan segala-galanya untuk kita, yang terkadang yang tidak pernah kita minta pun Allah berikan. Tadi pagi tidak ada di antara kita yang berdoa bahwa detik ini kita bisa menikmati nikmatnya sholat Jumat, tetapi hari ini Allah berikan kepada kita sesuatu yang tidak kita doakan. Tadi pagi keadaan kondisi keluarga kita sehat, tapi hari ini Allah berikan kesehatan keluarga kita. Qanifidina azani Allah, mari sejenak kita berdoa dengan doa terbaik yang kita miliki di hari ini. Salah satu bentuk tawaduknya seorang hamba adalah merasa hina, merasa tidak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akui dosa-dosa kita. Barangkali musibah yang melanda kita adalah karena faktor dosa-dosa yang kita lakukan. Bisa jadi karena kemaksiatan yang kita lakukan, dan bisa jadi karena kelalaian kita. Kita doakan untuk keluarga kita agar Allah menjaganya, memberikan hidayah kepadanya, dan kelak mengumpulkan kita bersama mereka dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wati qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma fir liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunina waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana afriq alaina sabran wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un.